Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Misteri Malam bersama saya Bang Ben. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Pocong Penunggu Sendang Keramat. Gak usah berlama-lama, langsung saja, siapin kopi dan cemilan, sini aku dongengin. Di pinggiran desa Sekar Kenanga, terdapat Sendang Wangi, sebuah mata air purba yang airnya sedingin es namun tak pernah kering. Warga desa Sekar Kenanga percaya bahwa sendang itu dijaga oleh sesosok pocong yang sangat mengerikan dengan kain kafan yang sudah menghitam dan berbau tanah basah. Maman, seorang pemuda kota yang skeptis, nekat mendatangi sendang itu pada malam Selasa Kliwon demi sebuah tantangan media sosial. Dengan bermodal kamera HP dan senter di tangan, ia melewati rimbunnya pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti jari jemari raksasa. Sesampainya Maman di tepi sendang, suasana mendadak sepi senyap. Suara-suara jangkrik dan hewan-hewan malam pun hilang dan digantikan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba Maman dikagetkan oleh suara srek-srek-srek. Seperti kain yang diseret di atas daun kering. Maman dengan spontan menyorotkan senternya ke segala arah, dan ketika senter yang dipegangnya menyorot pada rimbunan pohon bambu. Maman terperanjat. Di sana, berdiri tegak sesosok bayangan putih kusam yang tinggi melampaui manusia normal, kira-kira tingginya mencapai 3 meter. Wajah sosok itu hancur. Hanya ada lubang gelap di bagian mata yang terus mengucurkan air keruh dan berbau busuk seperti bau bangkai. Mendadak bau itu memenuhi paru-paru Maman. Saat ia mencoba lari dari lokasi sendang, kakinya terasa berat, seolah akar-akar sendang melilit pergelangan kakinya. "Kamu mengganggu." Seketika itu terdengar bisikan, dan bisikan itu bukan di telinga, melainkan bergema langsung di dalam kepalanya. Tidak berselang lama Maman merasakan ada lilitan di bagian lehernya. Seketika itu juga, Maman merasakan badannya mulai lemas dan susah bernafas. Lama-kelamaan Maman pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, warga desa menemukan Maman pingsan di tepi sendang dengan posisi meringkuk seperti bayi. Dan warga menemukan handphone dan senter milik Maman yang berada di dekat tubuhnya hancur berantakan, dan di lehernya terdapat bekas memar yang menghitam berbentuk ikatan simpul tali pocong. Seketika itu juga, warga desa yang menemukan Maman membawanya menuju rumah sesepuh desa. Ketika Maman siuman, Maman seperti orang linglung. Matanya hanya menatap kosong setiap kali mendengar suara air mengalir. Maman selamat secara fisik, namun jiwanya tertinggal di dasar Sendang Wangi. Sesepuh desa, Mbah Darmo, tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengembalikan kesadaran Maman. Melakukan ritual, ngumbah sukma, di tepi sendang tersebut tepat pada tengah malam Jumat Kliwon. Ritual dimulai dengan menyiapkan sesaji berupa kembang 7 rupa dan air yang diambil dari 7 sumber berbeda. Di tengah kepulan asap kemenyan yang menyesakan, Mbah Darmo mulai melantunkan mantra kuno yang nadanya terdengar seperti rintihan. Tiba-tiba, permukaan sendang yang tenang mulai bergolak. Gelembung-gelembung besar muncul, membawa aroma amis yang menyengat. Dari balik kabut tipis di atas air, sosok pocong itu muncul kembali. Kali ini, ia tidak berdiri tegak, melainkan melayang perlahan di atas permukaan air menuju arah Maman. Mbah Darmo memerintahkan keluarga Maman untuk menuangkan air 7 sumber ke kepala pemuda itu. Saat air menyentuh kulit Maman, ia menjerit histeris. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan geraman rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kembalikan ikatannya." Sosok itu berbisik. Ternyata,
Saat Maman datang pertama kali, ia secara tidak sengaja menginjak sebuah bungkusan kain kafan tua yang tertanam di akar beringin, sebuah ikatan tali pocong yang sengaja dikubur di sana ratusan tahun lalu untuk mengunci sang penunggu Sendang Wangi. Dengan hancurnya bungkusan itu karena injakan Maman, sang penunggu kini mencari wadah baru untuk mengikatkan kembali kutukannya. Saat Mbah Darmo mencoba membungkus kembali tali pengikat dengan kain kafan yang baru untuk dikubur kembali di tempat semula, tiba-tiba ada sesosok tangan pucat dan kurus muncul dari dalam air, menarik kaki Mbah Darmo masuk ke dalam kedalaman Sendang Wangi yang gelap. Setidaknya 10 orang warga yang menyaksikan ritual itu terpaku, lumpuh oleh rasa takut saat tubuh Mbah Darmo terseret masuk ke dalam air yang tiba-tiba menghitam. Permukaan Sendang Wangi mendadak tenang. Namun tak lama kemudian, muncul semburat warna merah darah dari dasarnya. Maman, yang tadinya menjerit, tiba-tiba terdiam. Ia berdiri dengan gerakan kaku, sendi-sendinya berbunyi, kerak-kerak. Seperti kayu patah. Matanya yang tadinya kosong kini berubah menjadi putih seluruhnya. Ia berjalan mendekati tepian Sendang Wangi, bukan untuk menolong Mbah Darmo, melainkan untuk bersujud. Dari dalam sendang, sosok pocong itu muncul perlahan. Namun kali ini, wajah hancurnya tertutup oleh kain kafan baru yang putih bersih, kain kafan yang seharusnya dipakai untuk membungkus tali pocong yang merupakan simbol untuk mengunci penunggu di sana, yang dirusak oleh Maman. Tukar nyawa. Suara itu berdesis di antara rimbun pohon beringin. Ternyata, sendang itu meminta tumbal untuk menjaga keseimbangan. Mbah Darmo, sang penjaga tradisi, telah diambil oleh penunggu di sana untuk menggantikan posisi Maman. Namun, kebebasan Maman ada harganya. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama tiba, Maman akan berjalan dalam keadaan mata terpejam, bisa dibilang tidur berjalan, menuju Sendang Wangi dan duduk terdiam di sana hingga fajar, seolah-olah ia sedang melapor pada tuannya. Warga desa kini tak lagi berani mendekati sendang itu, bahkan di siang hari. Mereka sering melihat sesosok pria tua berpakaian hitam, mirip Mbah Darmo, berdiri di belakang sang pocong, mengawasi siapa saja yang berani mengusik ketenangan Sendang Wangi yang dikeramatkan tersebut. Teror Sendang Wangi tidak berhenti pada hilangnya Mbah Darmo. Desa Sekar Kenanga kini dicekam ketakutan kolektif karena setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara biur. Biur, seolah-olah ada seseorang yang sedang mandi di sendang tersebut. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Sodik, yang rumahnya paling dekat dengan jalan setapak menuju sendang, merasa terganggu dengan suara berisik dan bau amis yang masuk ke sela-sela ventilasi rumahnya. Bau itu bukan lagi bau bangkai biasa, melainkan bau tanah kuburan yang baru digali. Penasaran, Sodik mengintip dari celah jendela. Di bawah remang cahaya bulan, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Barisan putih bukan hanya satu, melainkan 3 sosok pocong berdiri berjejer di depan gerbang sendang. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri mematung menghadap ke arah pemukiman warga. Di depan barisan itu, berdiri sesosok pria tua dengan punggung bungkuk yang sangat dikenali Sodik, Mbah Darmo. Namun, wajahnya rata, hanya kulit pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Tiba-tiba, salah satu pocong itu melompat dengan gerakan yang tidak alami, menabrak pintu rumah Sodik. DUG.
Suara hantaman itu sangat keras hingga kayu pintu retak. Sodik bersembunyi di bawah tempat tidur sambil menutup telinga. Namun, ia mendengar suara bisikan pocong dari balik pintu. "Sediakan satu kamar. Tuan, kami ingin bertamu." Sodik pun ketakutan, badannya bergetar hebat dan tiba-tiba Sodik pun pingsan. Pagi harinya, warga menemukan tanda silang merah yang digambar dengan darah yang berbau anyir dan busuk di 7 pintu rumah warga, termasuk rumah Sodik. Mereka yang pintunya ditandai, satu persatu mulai jatuh sakit dengan gejala aneh. Kulit mereka mengering dan mengelupas seperti kain kafan yang melapuk, dan mereka selalu merasa haus namun memuntahkan air setiap kali mencoba minum. Ternyata, sendang wangi telah meluap. Bukan airnya yang membanjiri desa, melainkan kutukannya. Mbah Darmo yang kini menjadi abdi gaib Sendang, ditugaskan untuk mencari rumah baru bagi para penghuni Sendang yang selama ini terikat di bawah akar beringin. Sodik menyadari bahwa tanda silang itu adalah undangan kematian. Saat Sodik habis mandi, ia melihat ke arah cermin dan berteriak histeris. Di pantulan cermin, tampak ikatan tali pocong yang sudah melingkar erat di lehernya. Malam itu, rumah Sodik menjadi pusat kegelapan. Suara ketukan di pintu berubah menjadi suara garukan kuku yang tajam. Sodik, yang masih gemetar di bawah tempat tidur, melihat sepasang kaki yang terbungkus kain kafan kotor muncul dari balik lemari pakaiannya. Sosok itu tidak masuk melalui pintu, melainkan muncul begitu saja dari bayangan belakang lemarinya, dan akhirnya Sodik pun pingsan. Warga desa yang ketakutan akhirnya memanggil seorang guru spiritual dari pesantren seberang, Kiai Hasan. Beliau menyadari bahwa tanda silang merah itu adalah sasmita atau pertanda bahwa nyawa warga telah dipesan oleh penunggu Sendang Wangi. Kiai Hasan memerintahkan warga yang rumahnya ditandai untuk berkumpul di balai desa dan dilingkari dengan taburan garam serta doa-doa perlindungan. Setelah Kiai Hasan selesai membentengi warga dengan benteng goib, Kiai Hasan mendatangi Sendang Wangi. Di sana, ia mendapati sesosok Mbah Darmo sedang duduk bersila di atas air, memegang tali pocong yang panjangnya seolah tak putus, menghubungkan sang pocong dengan rumah-rumah warga. "Kembalikan apa yang bukan milikmu," seru Kiai Hasan. Sang pocong bangkit, tingginya kini menyamai pohon beringin. Hawa dingin yang mematikan mulai menyerap energi di sekitar tempat itu hingga daun-daun kering membeku. Kiai Hasan tidak menggunakan kekerasan, melainkan sebuah tongkat kayu jati yang sering digunakan untuk membantunya berjalan, ditancapkannya ke pusat mata air. Seketika, air Sendang yang hitam mulai mendidih. Jeritan melengking yang memekakan telinga terdengar dari seluruh penjuru hutan. Tanda silang merah di pintu-pintu rumah warga perlahan memudar, berganti menjadi bekas hangus. Sodik yang berada di bawah tempat tidur terbangun menemukan dirinya sendirian kembali, namun lehernya menyisakan bekas luka permanen yang tak akan pernah hilang, sebuah pengingat bahwa ia pernah ditandai. Sosok yang menyerupai Mbah Darmo dan sosok pocong itu perlahan tenggelam ke dalam pusaran air Sendang yang kini kembali jernih. Namun, Kiai Hasan memberikan peringatan terakhir, Sendang ini telah terkunci kembali. Sekali saja ada yang mengotori air ini dengan keserakahan atau darah, mereka akan kembali untuk menagih janji yang belum lunas. Sejak hari itu, Sendang Wangi dipagari tembok tinggi. Tak ada yang boleh mendekat, bahkan untuk sekadar mengambil air. Desa Sekar Kenanga kembali tenang,
Namun setiap kali angin bertiup dari arah Sendang, warga masih bisa mencium samar-samar aroma amis dan busuk yang tertiup angin. Meskipun kutukan massal telah diredam oleh Kiai Hasan, ada satu teka-teki yang belum terjawab. Mengapa Sendang Wangi begitu haus akan tumbal? Rasa penasaran itu menghantui Sodik. Meski lehernya masih berbekas luka hitam, ia tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Kiai Hasan tentang darah dan keserakahan. Suatu sore, saat ia membersihkan loteng rumah peninggalan kakeknya, Sodik menemukan sebuah buku catatan usang yang dibungkus kain mori. Di dalam catatan itu, terungkap sejarah kelam desa tersebut. Ratusan tahun lalu, Sendang Wangi bukanlah tempat keramat, melainkan tempat pelarian seorang bangsawan yang dikhianati. Ia dikubur hidup-hidup di bawah akar pohon beringin dengan tangan terikat tali pocong karena dituduh melakukan pesugihan. Catatan itu menyebutkan adanya sebuah nisan tanpa nama yang terbenam di bawah akar pohon beringin, yang separuh dari pohon beringin tepat berada di Sendang atau menjadi satu dengan Sendang. Selama nisan itu tidak diberi makan, dengan doa atau sesaji, sang penghuni akan terus bangkit. Maman, yang kini masih linglung, ternyata memiliki garis keturunan dengan sang bangsawan tersebut. Itulah sebabnya mengapa ia tidak dibunuh, melainkan diambil jiwanya. Sodik nekat kembali ke Sendang pada suatu malam yang sangat sunyi. Ia membawa buku catatan itu. Di tepi Sendang, ia melihat Maman sudah berdiri di sana, menatap permukaan air yang memantulkan cahaya bulan purnama. Tiba-tiba, air Sendang surut dengan cepat, menyingkap dasar Sendang yang penuh dengan tulang belulang hewan dan manusia. Di tengah-tengahnya, tampak sebuah batu nisan hitam yang berdiri tegak. Sesosok pocong dan juga sosok Mbah Darmo muncul dari balik nisan itu, namun sosok Mbah Darmo kali ini hanya menunjuk ke arah nisan tersebut. Sodik melihat dari tepi Sendang ada sebuah tali pocong yang sudah membatu melilit nisan itu. Lepaskan atau ikat selamanya. Suara parau itu muncul dari mulut pocong yang berdiri tidak jauh dari nisan tersebut. Sodik menyadari pilihannya. Pertama, melepaskan tali itu, yang berarti membebaskan arwah sang bangsawan namun berisiko melepaskan dendam yang lebih besar ke dunia. Kedua, memperkuat ikatan itu dengan darah keturunannya sendiri, yang berarti Sodik harus mengorbankan sisa hidupnya sebagai penjaga Sendang, menggantikan posisi Mbah Darmo. Saat Sodik ragu, Maman tiba-tiba melangkah maju menuju ke dalam lumpur dasar Sendang. Ia memegang tali itu dengan tangan gemetar. Wajah Maman yang tadinya kosong kini tampak dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. "Cukup!" teriak Maman. Itu adalah kata pertama yang ia ucapkan sejak kejadian pertama. Maman menarik tali itu hingga putus. Seketika Maman pun lenyap entah kemana perginya. Tiba-tiba terjadi ledakan cahaya merah dan energi besar keluar dari nisan tersebut, membuat Sodik terpental jauh dari Sendang dan badannya membentur pohon jati dengan sangat keras membuatnya pingsan seketika. Pohon beringin besar di tepi Sendang tumbang, akarnya yang besar dan banyak tercerabut. Pohon beringin besar itu menimpa Sendang dan mengakibatkan Sendang rusak parah, tertimbun oleh batang pohon dan tanah merah. Pagi harinya saat matahari mulai muncul, Sodik terbangun dengan badan gemetar menyaksikan Sendang Wangi telah hilang. Yang tersisa hanyalah gundukan tanah merah yang luas dan pohon beringin besar yang tumbang. Maman dan Mbah Darmo tidak pernah terlihat lagi.
Sodik berdiri di tepi gundukan itu dengan badan masih sempoyongan. Tangan Sodik meraba bekas luka di lehernya perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian Sodik pun pulang ke rumah dengan menyisakan kenangan kelam. Sesampainya Sodik di rumah, saat ia berjalan menuju kamar mandi, ia melewati cermin yang berada di pintu kamar mandi. Di pantulan cermin, Sodik tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah pucat Mbah Darmo yang tersenyum tipis, seolah berbisik bahwa tugas penjagaan kini telah berpindah ke pundaknya. Beberapa tahun berlalu, gundukan tanah bekas Sendangwangi yang kini telah berubah menjadi hutan jati yang rimbun. Desa Sekar Kenanga tampak tenang, namun ketenangan itu hanyalah kulit ari yang menutupi luka lama. Sodik kini menjadi tetua desa, menggantikan posisi Mbah Darmo, namun ia hidup dalam kesunyian yang ganjil. Ia tidak pernah menikah. Setiap malam, warga sering melihat Sodik duduk sendirian di depan rumahnya, menatap ke arah hutan jati sambil memegang sebuah gayung kayu tua yang permukaannya selalu basah, meskipun hari sedang terik. Suatu malam, seorang pengembang tanah dari kota datang ke desa Sekar Kenanga. Ia berencana meratakan hutan jati tersebut untuk dijadikan kawasan wisata air buatan, mengincar sumber mata air yang ia yakini masih mengalir di bawah tanah. Sodik sudah memperingatkan pengembang itu, namun pengembang itu tidak percaya akan ucapan Sodik. Zaman sekarang masih percaya aja sama tahayul mas, kata si pengembang, karena uang dan ambisi lebih kuat daripada cerita tahayul. Saat alat berat pertama mulai menghujamkan taring bajanya ke tanah merah bekas Sendang, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Bukan air yang keluar dari lubang galian, melainkan lumpur hitam pekat yang berbau amis darah. Dari dalam lubang, terdengar suara tangisan ribuan orang yang seolah-olah sedang memohon ampun. Sodik, yang berada di rumahnya, tiba-tiba ambruk. Kulitnya membiru dan tubuhnya menjadi kaku secara instan. Di tempat galian, sesosok pocong dengan ukuran raksasa muncul dari dalam tanah, namun kali ini sosok itu memiliki wajah Sodik. Ternyata, saat Maman memutus tali di dasar Sendang dulu, ia tidak menghancurkan kutukan itu, melainkan hanya memindahkan wadahnya. Sodik, yang saat itu melihat pantulan Mbah Darmo di cermin, secara tidak sadar telah menandatangani perjanjian gaib sebagai kunci hidup. Alat berat itu terbalik seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Para pekerja lari tunggang langgang saat melihat kain kafan putih mulai muncul dari setiap jengkal tanah yang mereka gali. Hutan jati itu tidak ingin diganggu. Ia adalah makam raksasa yang menelan jiwa siapapun yang pernah terlibat dengan Sendangwangi. Malam itu, warga desa melihat Sodik berjalan kaku menuju hutan jati. Ia masuk ke dalam kegelapan dan tidak pernah keluar lagi. Keesokan harinya, mata air Sendangwangi muncul kembali, namun airnya kini berwarna merah tembaga dan tidak ada satupun makhluk hidup yang berani meminumnya. Di tepi Sendang, kini berdiri 3 nisan yang saling berhadapan, nisan Mbah Darmo, nisan Maman dan nisan Sodik. Dan di antara nisan itu, sosok putih kusam tetap setia berdiri, menjaga rahasia yang terkubur di bawah air keramat tersebut. Kutukan itu tidak berakhir, ia hanya sedang menunggu giliran berikutnya.